merupakan rukun Islam, itu yang tadi saya isyaratkan. Yang kedua, Nabi sudah katakan kepada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan bagaimana caranya kita salat seperti melihat Nabi? Sementara kita ini jauh dari masa Nabi, tentunya jawabannya adalah dengan belajar. Bagaimana Nabi salat? Apa syarat sahnya? Apa rukun-rukunnya? Apa wajib-wajibnya? Apa sunnah-sunnahnya? Bahkan apa pembatal-pembatalnya? Serta apa wajib sholat? Dari sholat-sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita. Dan apa sunnah-sunnah dari sholat? Dari sholat-sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita. Maka di pembahasan ini kita akan pelajari insyaallah ta'ala di beberapa pertemuan yang mulai hari ini sampai beberapa pertemuan yang akan datang. Kita akan mempelajari hukum seputar sholat. Mulai dari masuknya waktu sampai nanti bahkan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, kitabus sholat. Kitab tentang sholat. Sholat secara bahasa, ad-du'a, dia bermakna doa. Secara bahasa. Adapun menurut lisan syar'i, secara syariat, sholat itu adalah at-ta'abbud lillah. Kita menghambakan diri kepada Allah. Bi aqwal wa af'al. Dengan ucapan dan perbuatan. Jadi sholat itu ada ucapan, ada perbuatan. Maksusoh, khusus. Bukan sembarang ucapan, bukan sembarang perbuatan. Al-muftatahah bitakbir, yang dibuka dengan takbir, yang kita nanti akan jelaskan. Al-mukhtatama bitaslim, yang ditutup dengan salam. Jadi dia ibarat dari perbuatan dan ucapan. Assalamualaikum itu paling pendeknya. Dan boleh paling lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sholat. Adapun uraiannya secara rinci, penulis akan menguraikan kepada kita mulai dari waktu. Kata beliau, awal waktu duhur. Langsung. Pembahasan pertama, waktu. Kenapa? Sebelum bahas sholat, waktu dulu. Karena kita tidak boleh sholat tanpa masuknya waktu. Bahkan kalau ada orang sholat sebelum masuk waktu, batal. Tidak sah sholatnya. Berdasarkan kesepakatan para ulama dengan dalil Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sangat banyak sekali. Kalau Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholati kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu kewajiban terhadap orang-orang beriman itu kitaban mauquta, sudah ditetapkan waktunya. Ada akhir, ada awal. Nabi sudah jelaskan kepada kita umatnya yang belum nukil dari contoh Jibril. Jadi Jibril 2 hari turun kepada Nabi, mengimami Nabi di Ka'bah. Menjelaskan
waktu sholat. Menjelaskan waktu sholat. Hadits yang sangat banyak ada riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah. Nabi menceritakan hadits panjang sekali tentang bagaimana Jibril turun setelah kewajiban sholat itu. Kan sholat tidak diterima lewat Jibril. Langsung Nabi naik ke langit Isra Mi'raj. Iya. Setelah itu turun Jibril mengajarkan kepada Nabi waktu sholat. Yang Gola akan sebutkan langsung di sini. Awal waktu duhur. Mulai dari sholat duhur. Awal waktu duhur. Az-zawal. Ketika matahari sudah tergelincir. Kan matahari itu kan naik dari timur. Naik bayangan kita ke barat. Panjang. Makin tinggi matahari, maka makin pendek bayangan. Sampai matahari itu berada di atas kepala kita. Dan tidak ada bayangan. Itu waktu terlarang untuk sholat. Kalau kita berdiri di luar, tengah ini, tidak ada penghalang kita di atas, tidak ada bayangan sama sekali. Itu namanya waktu muntasibun nahar. Tengah hari. Tengah hari. Ketika bayangan kita ada sedikit mengarah ke arah timur, itu namanya zawal. Itu namanya matahari sudah tergelincir. Berarti sudah condong ke barat. Disitulah awal waktu itu. Iya. Di sini bisa dipraktikkan dengan banyak hal ya. Bisa kita berdiri di bawahnya, tapi kan matahari terik sekali. Bisa juga kita pakai benda. Tancapkan benda begitu. Pakung atau tongkat atau apa saja. Kalau sekarang kan orang sudah ada waktu yang berdasarkan penelitian. Waktu zuhur. Tergelinciri matahari. Tapi dulu Pak orang caranya seperti itu. Cara manual. Kapan matahari bayangan sudah ada sedikit melenceng dan matahari sudah bergerak ke barat, miring, zawal namanya. Bayangan mulai ada sedikit, maka masuk waktu duhur. Masuk waktu duhur. Kata Nabi, ketika Jibril sholat mengimami beliau, fa sholat duhur hina zalatis syams. Beliau sholat duhur ketika matahari sudah tergelincir. Iya. Wa akhiruhu akhirnya. Akhir waktu duhur. Masiru dilli syai' mitlah. Siwa fai'iz zabal. Ketika bayangan segala sesuatu itu sudah semisalnya. Misalnya kita tingginya 150. Atau kita tingginya 160. Kita berdiri di bawah matahari. Tinggi bayangan kita sudah sama dengan kita. Sudah habis waktu duhur. Ditambah bayangan faid tadi sedikit. Sudah habis waktu duhur. Iya. Ini dikatakan oleh Nabi SAW ketika Jibril mengimami Nabi pada hari kedua. Jadi Jibril itu turun 2 hari untuk menjelaskan awal waktu dan akhir waktu. Di hari kedua belum berkata di akhir, ma fi hadainil waqtain sholat. Di antara 2 waktu ini, itulah waktu sholat. Jadi hari pertama awal waktu. Hari kedua akhir waktu. Setelah itu belum katakan, di antara ini waktu. Di antara ini adalah waktu. Jadi ketika bayangan sama dengan benda ditambah bayangan faid sedikit yang di waktu duhur, habis waktu duhur dengannya bahwa awal waktu asar. Itulah awal waktu asar. Jadi waktu duhur sama asar itu bersama. Berarti kapan awal waktu asar? Ketika bayangan benda sama dengan benda. Iya. Bisa dicoba itu bentuknya kita paku di paku.
papan, baru kita garis, kita ukur itu tinggi benda dengan bayangan, baru kita garis lingkari. Kapan bayangan sudah sama dengan lingkaran itu, benda, waktu asar masuk. Waktu asar masuk. Akhirnya, wa akhiruhu madamatis syamsu baydonakiyah. Akhirnya, selama matahari itu masih putih bersih, belum ada warna lain di bulatan matahari. Kan nanti kalau matahari itu makin dekat turun, keluar warna lain. Itu sudah tidak boleh sholat asar di situ. Kecuali darurat, Pak. Orang yang ada udur, ketiduran. Selama bulatan matahari belum terbenam di atas permukaan laut, masih boleh sholat bagi orang yang punya udur. Ketiduran, pingsan, perempuan baru suci dari haid, itu tidak masalah. Tapi orang yang tidak punya udur, tidak boleh sholat asar kalau sudah begitu. Ini jadi matahari masih putih, bersih. Tapi sudah cahayanya sudah tidak kuat. Sudah turun. Wa awwal waqtil maghrib. Sekaligus ini akhir waktu darurat asar. Awal waktu maghrib, ghurub syams. Ketika bulatan matahari itu sudah terbenam di atas permukaan laut. Kata Nabi, idza wajabatis syams. Jika bulatan matahari itu sudah hilang di permukaan laut. Permukaan laut bukan gunung. Karena menjadi ukuran adalah permukaan laut. Karena gunung beda-beda tinggi. Kalau laut sama. Jadi, awal waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam. Maksudnya bulatannya itu. Bukan terang gelap. Bukan. Tapi bulatan matahari itu sudah hilang di atas permukaan laut. Wa akhiru, dan akhir waktu maghrib, dahabus syafaqil ahmar. Hilangnya itu cahaya atau warna merah. Kan di ufuk barat, ketika matahari itu mendekati tempat terbenam, itu akan keluar warna lain. Sampai matahari sudah terbenam, warna itu masih ada di atas permukaan laut. Tadinya itu makin tinggi. Makin bawah matahari, maka makin rendah cahaya warna itu. Sampai nanti hilang warna merah itu. Iya. Kuning, sampai merahnya tadi merah sangat, setelah itu mulai sampai menghitam. Kapan hitam, sudah selesai. Wahwa awal waktu isya. Itulah awal waktu isya. Asyabun Utsaimin belum pernah teliti. Berapa lama itu ulama sekarang dia teliti? Berapa kalau dikasih waktu? Antara bulatan matahari itu hilang di permukaan laut dengan hilangnya tadi itu warna merah. Beliau teliti bahwa ternyata sekitar 30 menit. Setelah beliau pantau dengan jam beliau lihat. Terbenam matahari, kemudian hilang itu warna merah di ufuk barat.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan akhirkan sholat sampai di waktu ini. Kita datang di situ, tidak ada juga keperluan untuk langsung pulang cepat. Kita memang datang untuk pengajian, mendengarkan kajian. Maka boleh kita ada dulu di masa waktu, setelah itu kita lanjut kajian. Boleh sampai tengah malam, kalau tidak memberatkan. Itu syaratnya. Karena Nabi akhirkan pernah satu kali di sahabat, dan beliau katakan, kalau tidak memberatkan. Dan memang Nabi SAW, kalau waktu Isya Pak, melihat jamaah. Kalau jamaahnya sudah kumpul, beliau awalkan di awal waktu. Tapi kalau jamaahnya masih belum datang semua, maka beliau akhirkan, lambatkan qomatnya. Beliau lambatkan qomatnya. Karena imamlah yang melihat jamaahnya, bukan muadzin. Hak adzan muadzin. Kalau hak qomat, imam. Tidak boleh muadzin qomat sebelum ada imam. Iya. Ini yang diperhatikan, dan imamlah yang lihat ini waktu. Kapan iqomatnya? Nah, ini waktu Isya. Wa awal waktil fajar. Sementara awal waktu fajar. Idan syaqqal fajru. Apabila fajar sudah terbit. Fajar itu Pak ada dua. Ada fajar kadib, ada fajar sodik. Fajar kadib itu muncul cahaya membentang, menjulang tinggi ke langit. Lurus, tidak tersebar terang. Itu namanya fajar kadib. Sebelum terbitnya, matahari masih jauh di bawah permukaan laut. Makin dekat matahari dari permukaan laut nanti, kan cahayanya langsung muncul di ufuk timur. Tersebar di kiri dan kanan. Nah, itu namanya fajar sodik. Kapan cahayanya mulai tersebar? Fajar sodik namanya. Kapan syakko terpecah itu? Cahayanya terbelah. Cahayanya ke kiri, ke kanan, terbagi di ufuk timur. Maka masuk waktu subuh. Di situ seorang adzan subuh. Akhirnya tulu syams, tentunya terbenam terbitnya matahari. Kapan bulatan matahari itu sudah muncul di atas permukaan laut, habis waktu subuh. Jadi bukan terangnya Pak, makanya di masa Nabi mereka datang sholat itu tidak ada seorang pun yang mengenal. Kan dulu kan tidak ada lampu. Tidak ada seorang pun yang mengenal temannya, yang tahu siapa ini, siapa ini. Perempuan keluar, la ya'rifuhunna ahad minal golas. Tidak ada yang mengenal salah satu dari mereka sedikit pun, karena gelap. Tapi kadang Nabi selesai dari sholat, semua orang sudah kenal orang di samping. Karena biasa Nabi kalau sholat subuh baca 60-100 ayat. Kalau kita sekarang kadang keluar ya masih tidak ada yang mengenal kalau tidak ada lampu ya. Karena kita baca kadang qul huwallahu ahad. Iya, baca pendek. Tapi kalau Nabi di sholat subuh rata-rata belum paling rendah 60 ayat yang belum baca. Sampai 100. Sehingga kadang 2 rakaat itu mereka salam sudah ditahu. Sudah dikenal teman di sampingnya. Kan tidak ada lampu dulu Pak, tidak ada lampu. Iya. Dan sekali lagi, bukan terangnya yang dilihat akhir waktu, tapi matahari terbit. Jam berapa? Itu akhir waktunya. Setelah itu, selesai semua ini 5 waktu, beliau berkata, waman namaan sholat. Siapa yang ketiduran dari sholat? Qadarullah, ada waktu tadi yang dijelaskan,
ketiduran dia. Ausahaan atau lupa darinya. Bisa saja orang tidak ketiduran tapi lupa. Apalagi banyak perempuan di kejadian ini ya. Karena laki-laki biasanya mereka kan ke masjid. Sehingga kadang mereka tidak lupa tentang hal ini. Jarang. Apalagi yang biasa ke masjid. Yang masalah adalah yang sering perempuan. Dikarenakan mereka kan tidak terikat dengan masjid. Walaupun adzan atau qomat di masjid, mereka masih bisa sholat sunnah. Kadang dia lupa darinya. Waktuha hina yadhkuruha. Ini faedah besar. Waktunya ketika dia mengingat, Pak. Walaupun sudah keluar. Kata Nabi, man nasya sholatan. Siapa yang lupa sebuah sholat? Siapa yang lupa sebuah sholat? Falyusolliha idza dzakaruha. La kafarata laha illa dzalik. Wa aqimis sholata lidzikri. Kata Nabi, siapa yang lupa sebuah sholat, maka hendaklah dia sholat saat ingat. Tidak ada dendanya kecuali itu. Pokoknya dendanya hanya itu. Ingat, langsung. Tidak ada dendanya kecuali itu. Kemudian belum membaca ayat, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Wa man kana ma'duron. Siapa yang berudur. Wa adroka rokatan. Dan dia mendapati satu rakaat. Faqad adrok. Maka sungguh dia telah dapat sholat. Misalnya gini, Pak. Dia punya udur. Dia tidak dapat dari sholat asar. Kecuali hanya sedikit. Sebentar lagi matahari terbenam. Di atas permukaan laut. Sholat saja walaupun yang dia dapat satu rakaat. Kalaupun dia dapat satu rakaat, dianggap dapat sholat. Dianggap dia sholat di waktunya. Kalau dia punya udur. Ini berdalil dengan kejadian, Pak. Ada beberapa kejadian waktu perang Khandaq. Kita tahu kan perang Khandaq. Tiba-tiba musyrikin mengagetkan kaum muslimin di Madinah. Nabi bersama para sahabat. Mau menyerang Nabi dan para sahabat langsung dalam kota. Tidak ada perjanjian perang. Mereka memang mau membunuh Nabi dan para sahabat. Pokoknya dia mau selesaikan muslim. Iya, kita semua ini bisa merasakan Islam sekarang ini karena buah dari perang Khandaq. Kalau mungkin waktu itu Nabi diselesaikan oleh kafir, kita tidak. Karena mereka memang tujuannya adalah mau mengepung kaum muslimin, membunuh semua muslim. Sehingga Nabi dan para sahabat, taktik perang apa yang harus kita pakai? Karena ini semua musyrik, orang-orang kafir berkumpul untuk menyerang kita. Dan sudah mau masuk Madinah. Kita tidak bisa hadang mereka dari luar. Jauh. Sementara ada perempuan, ada anak kecil, ada orang tua ini di dalam. Kita hanya bisa menghambat mereka supaya tidak masuk kota. Maka Nabi membicarakan musyawarah bersama para sahabat. Di antara mengusulkannya adalah Salman Al-Farisi. Dia orang Persia, punya taktik perang yang dia jumpai di negerinya. Bah, kami biasanya kalau begini adalah hanya untuk menghambat, gali parit. Menggali parit. Maka itu disetujui oleh Nabi, akhirnya mereka gali parit. Dan mereka karena mengejar itu, pernah luput sholat asar. Ada yang tidak dapat kecuali sedikit, bahkan ada Nabi tidak sholat asar, matahari sudah terbenam. Menjaga nyawa, Pak. Karena kalau ini diperlambat, banyak yang mati di dalam. Sehingga udur ini, Umar tidak dapat, kecuali waktu sedikit, langsung dia sholat. Dianggap oleh Nabi SAW. Nabi tidak sempat sholat sampai matahari terbenam. Maka belum sholat asar setelah sholat maghrib. Karena sudah masuk waktu. Yang lain yang sempat sholat sebelum matahari terbenam, sholat. Asar, setelah itu masuk maghrib, mereka sholat maghrib. Ini namanya kalau berudur. Kalau berudur. Nah, kita misalnya kemacetan di jalan, tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Itu namanya udur. Tidak masalah sholat. Walaupun sisa sedikit waktu.
Nggak ada yang bilang, "Oh, mau keluar waktu ini, mau terbenam, mau maghrib." Nggak. Pokoknya sholat berapapun yang kita dapat. Dari sholat. Baru setelah itu lanjut. Baru lanjut. Kemudian kata beliau, "Wat tauqitu wajibun." Waktu itu wajib. Bahkan bukan hanya wajib, syarat sah. Syarat sahnya sholat, waktu. Masuk waktu. Tidak dibolehkan orang itu untuk sholat sampai keluar waktu. Tanpa udzur. Sekali lagi, tanpa udzur. Waktu itu wajib. Waktu itu adalah wajib. Ini yang belum sampaikan terkait dengan waktu. Setelah itu, beliau akan berbicara sedikit tentang jamak karena ada udzur dan nanti ada sedikit waktu-waktu terlarang untuk kita sholat. Ini kita ambil di pertemuan depan insya Allah. Iya. Karena kalau kita baca harus nyambung semua itu di waktu-waktu terlarang. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Cek, 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 satu. Baik, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz. Apakah termasuk udzur ketika meeting melakukan presentasi dengan atasan tertinggi di perusahaan? Terima kasih. Baik. Pertama, kalau memang atasan kita adalah juga muslim, orang yang mengerti itu, tentunya kita, kalau ada pertemuan, kita bisa usulkan. Jangan juga waktu itu, kan maksudnya kadang ada orang, maksudnya tapi tempat lain saat kita misalnya rapat umum, boleh kita usulkan. Bagaimana kalau ada meeting masuk waktu? Itu kita bicarakan dulu. Kita bicarakan dulu. Supaya nanti kalau ada, istilahnya sudah ada, bisa di ini. Kita sampaikan. Dengan syarat, hal itu adalah tidak ada kaitannya dengan hilangnya nyawa, hilangnya harta, hilangnya kehormatan, hilangnya akal, hilangnya agama. Tidak ada kaitannya dengan itu. Misalnya meeting, rapat, mubah. Ya kalau masuk waktu, kita sholat dulu sedikit. Sekaligus kita istirahat. Begitu. Kenapa saya bilang tadi itu tidak ada kaitannya dengan yang tadi? Karena kalau ada kaitannya dengan tadi, darurat. Tidak masalah. Seperti Nabi tadi. Gali perang kondak. Ini kan terkait dengan nyawa. Terkait dengan agama. Kita boleh kita tetap meeting. Karena akan terkait dengan banyak orang. Terkait dengan masalah banyak orang. Seperti itu. Yang pertama sekali yang kita usahakan. Setelah itu nanti baru kita masuk tahap kedua. Kalau misalnya sebenarnya tidak ada kaitan dengan itu, kita juga sudah sampaikan, tapi tidak dihiraukan. Maka kalau kita bisa hindari hal-hal yang jabatan misalnya yang membuat kita lalai dari itu. Dan itu sifatnya terus-menerus, Pak, bukan sekali-sekali. Kan beda lagi sekali-sekali kan tidak ada masalah. Apalagi nanti kita bisa berjamaah dengan yang sesama. Kalau sekali-sekali, Pak. Tapi kalau sifatnya sudah memang setiap pekan meeting. Ada hari yang kita meeting di situ. Dan kita sudah tahu akan masuk waktu sholat. Sifatnya yang begitu, Pak. Adapun
meeting sekali setahun, sekali 6 bulan, sekali 3 bulan. Itu kan sifatnya hal yang dimaafkan. Iya, hal yang dimaafkan. Nah itu tadi. Kalau memang setiap hari, setiap pekan misalnya, kita tidak bisa hindar, kita sudah kasih tahu tapi tidak dihiraukan, menghindar. Kita menghindar. Kalau juga tidak bisa menghindar, kita tidak ada. Memang jalur tak pasti ke situ. Kita ini misalnya kerja di sini. Sudah ada memang kita dari kedudukan ini pasti kedudukan situ. Setelahnya, ada yang kita tidak bisa menghindar. Memang sudah begitu jalur ininya. Maka selama pekerjaan kita mubah dan kita sudah berusaha itu, cuman orang tidak mengerti karena belum dapat hidayah dari Allah, kita lakukan dengan hati yang mengingkari. Dan kalau kita memang orang bertakwa kepada Allah, memang kita orangnya menjaga waktu, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Cuman kalau memang tidak ada akhirnya, mungkin mentok sekali kita sudah ini, baru tetap diwajibkan kita. Di meeting itu kita harus ada, kita harus ngomong, kita harus ini. Maka lakukan dengan hati yang meningkat. Itu paling ujung itu. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon azan terkait dengan mungkin ada sebagian dari kami dan teman-teman kami yang mungkin itu mungkin apa istilahnya bolong-bolong. Nah, saya katakan bilang sholat kewajiban bisa. Mohon nasihat kami bagi kami dan teman kami supaya menjadikan sholat itu menjadi sesuatu memang yang perlu. Baik. Kita tidak berbicara dulu hukum orang yang meninggalkan sholat. Karena itu sudah jelas kan. Kalau meninggalkan sholat itu kan mengingkari kewajiban, saya rasa tidak ada ya. Cuman kalau ada orang meninggalkan sholat karena dia katakan, tidak wajib saya sholat. Ini kan kafir Pak, murtad. Pemerintah yang meminta dia untuk bertobat. Kalau tidak dibunuh oleh pemerintah. Karena murtad. Nah kita kira mungkin tidak adalah, jarang lah orang. Begini kalau dia muslim. Biasanya dia masuk di golongan kedua. Malas. Akhirnya dia bermudahan untuk kadang sholat, kadang tidak. Sepakat para ulama dari ulama fikih madhab bahwa orang meninggalkan sholat karena malas, bermudahan karena malas, itu telah jatuh dalam dosa besar. Lebih besar daripada mencuri, zina. Karena ini rukun Islam. Lebih dari dosa mencuri, lebih dari dosa zina, lebih dari dosa minum khamar. Itu meninggalkan sholat. Bahkan ada di antara para ulama kafir juga. Yang meninggalkan sholat walaupun malas. Kafir juga. Karena kadang kalau kita bilang tidak kafir, dia bermudahan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kafir orang meninggalkan sholat walaupun malas. Kalau terus menerus, adapun sekali-sekali tidak sampai kafir. Cuma kalau terus menerus, malasnya, kafir. Sampai ada yang berpendapat begitu. Kenapa? Karena sholat tidak boleh kita bermudahan dengan. Kita sadar bersama, alhamdulillah, rukun Islam. Kedua. Yang kedua, ini semua kita tahu. Yang kedua, ini yang harus kita tahu bahwa sholat ini ternyata penentu amalan. Sebagian orang kan begini, dia tidak sholat, yang penting hati saya baik. Dia tidak sholat. Dia kira itu bermanfaat dengan hatinya baik kalau tidak sholat. Padahal tidak begitu. Yang pertama sekali nanti kita dihisab, ditanya pada hari kiamat, sholat. Sholat. Dalam hadits Anas, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama sekali kita ditanya pada hari kiamat, kata Nabi, sholat. Penentu. Setelahnya ini kata Nabi, fa in sholaha
Solah sairul amal. Kalau baik, baik seluruh amalan. Jadi kalau sholat kita itu baik, seluruh amalan kita aman. Jadi pemimpin amalan anggota badan Pak, sholat. Kalau baik sholat, seluruh amalan yang pernah kita lakukan aman. Wa in fasadan, kalau rusak. Sholat kita rusak. Wajib kurang, sunnah tidak ada. Rusak sholat kita. Fasada sa'iru amali. Rusak seluruh amalan. Ini harus kita pahami. Dan dia menjadi sebab masuk neraka. Penduduk neraka Pak kita tahu ketika ditanya oleh penduduk surga. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk dalam neraka sakor? Itu pertanyaan penduduk surga. Kita apa jawaban Pak? Tidak ada jawaban pertamanya kecuali sholat. Bisa kita baca Quran. Qalu di surah Al-Mudaththir. Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami tidak sholat. Bayangkan, padahal banyak sekali amalan. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu di neraka? Kami tidak sholat. Jadi rukun Islam ini, mungkin hanya ini yang kita tahu. Sebagai dasar pemahaman tentang sholat. Enggak, dia ini bukan hanya rukun Islam. Penentu puasa kita, penentu zakat kita, penentu haji kita. Orang kadang kalau sudah haji tidak sholat nih. Yang dipanggil Pak Haji, tidak sholat. Saya itu sudah sholat di Mekah. Dikira kalau dengan pergi naik haji, sholat di Mekah, selesai tugas sholat. Tidak. Iya, Nabi saja sholat sampai meninggal. Beliau itu waktu sakit keras Pak, dipapa oleh Ali untuk pergi sholat. Padahal Nabi seperti itu. Kenapa? Itu tadi penentu amalan. Terus penduduk neraka kalau ditanya, kenapa kamu di situ? Tidak sholat. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Nah, terakhir, kalau kita pun ini rukun Islam, paham, penentu amalan, paham, terus juga dia penentu untuk masuk neraka juga, naudzubillah, kita terhindar darinya. Yang terakhir, kita harus paham bahwa sholat ini adalah keutamaan untuk kita. Ini mungkin bisa membuat kita semangat. Kalau kita malas, kita bisa baca hadits-hadits keutamaan sholat. Kan gini Pak, manusiawi ini manusia biasa kita. Kenapa kita bisa bekerja? Kalau kita di sini berapa hari kerja dalam sepekan? Senin sampai Jumat. Kenapa kita bisa istiqomah masuk setiap hari? Kita tahu gaji tidak? Dan di perusahaan sudah bilang kalau kamu udah hadir ya potong. Kenapa kita tidak mau telat kecuali macet, tidak sengaja kita telat? Kenapa sebenarnya? Orang tukang itu, kalau jauh rumahnya, jam 6, jam 5 lewat, sudah mandi dia siap-siap. Jauh rumahnya. Kenapa sebenarnya begitu? Kan dia tahu ganjarannya. Sebenarnya sholat itu kalau kita tahu ganjarannya lebih dari itu. Sholat itu ganjarannya, Pak. Karena nilai tukarnya adalah surga. Ini, Pak, tanggal berapa kita gajian? Tanggal 25 ya? Iya. Itu kan hari yang dinantikan. Pak. Balasan untuk capek ini sebulan. Yang kita habiskan kadang tanggal 1 sudah tidak ada itu. Ada cicilan. Iya, tanggal 6 habis ya. Jangan juga terus terang, Pak. Iya, habis di dompet tak? Ke dompetnya ibu. Mungkin. Iya. Jadi kan maksudnya, kenapa kita bisa bersabar ini? Kan begitu. Yang sifatnya itu hanya, ya kalau sampai 26 tadi, aduh hitung jam itu ya. Habis ya. Ini kan, Pak, balasannya kan surga. Ini sebenarnya, yang mana itu bukan hanya sekedar
sehari 2 hari kita nikmati. Bahkan kita akan nikmati selama-lamanya. Itu sebenarnya kalau kita lagi malas-malas itu adalah karena kita tidak sadar keutamaannya. Kita tidak sadar ganjaran yang kita akan dapat. Dan coba kita sadar. Seperti kita sadarnya setiap hari kita, kenapa kita masuk kerja? Insya Allah sebenarnya itu kita bisa istiqomah. Iya, tapi karena kita kadang lupa, sibuk, lupa, itu. Akhirnya kita malaslah sholat. Kita kira kita hidup selamanya di dunia ini. Kita kira begitu. Nah itu mungkin yang bisa kita ini kalau kita ingat. Kalau kita datang lagi malasnya. Kan tidak mungkin Pak kita itu semangat kita itu satu garis begitu. Enggak. Naik turun itu semangat. Tergantung keimanan. Maka butuh kita yang namanya mengingat kembali. Baca kembali. Kan di HP kita itu sekarang mudah sekali kita buka. Keutamaan sholat 5 waktu. Iya, kalau kita lagi semangat sholat 5 waktu. Kalau lagi semangat sholat sunnah, kita cari keutamaan. Itu biasa menambah kita semangat dan hilang rasa malas tadi itu. Wallahu a'lam. Terkait baca Quran Ustaz. Biasanya kan kalau buku kita pakai, terus biasanya dilanjut kalau dua tuh pakai handphone Ustaz. Kalau dia selesai itu apakah dianggap mengharamkan? Iya, jadi jangan pernah kita pahami bahwa keutamaan baca Quran itu akan kita dapat kalau kita baca mushaf. Enggak. Kapan dibuat mushaf? Kan begitu. Mushaf ini Pak dibuat di zaman Ibn Affan. Enggak di zaman Nabi. Makanya di Nabi SAW hanya menyatakan man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran. Tidak disebutkan medianya apa. Medianya Quran. HP. Yang maksudnya mushaf. Atau HP. Atau daun. Atau kulit. Atau batu. Pokoknya kita baca satu huruf Quran. Bagi kita 10 pahala. Dan tetap dianggap mengkhotamkan. Walaupun melihat mushaf itu keutamaan lagi. Kita melihat Quran Pak, tanpa baca itu sudah keutamaan. Kita lihat Quran. Tanpa kita baca pun itu sudah keutamaan. Itu keutamaan tersendiri. Tapi membaca Quran keutamaan tersendiri. Media apapun. Kita lewat aplikasi. Iya, dan itu kemudahan untuk kita sekarang ini. Iya, dan kita lewat media apa? Wallahualam. Yang kalau biasa, kalau misalkan ada ayat ayat dalam Al-Quran yang dibuat di suatu mungkin kertas lalu ditempel di suatu benda. Tapi benda itu tidak akan dibuang, tidak akan dibakar. Namun hukumnya seperti apa? Pertama, memajang Quran dulu, Pak. Memajang Quran. Memajang Quran itu kalau hanya sekedar dipajang, tidak boleh. Karena Nabi sudah keluhkan. Sudah keluhkan ke Allah bahwa kaumnya menjadikan Quran itu sesuatu yang mahjur. Ditinggalkan. Itu dipajang, tidak dibaca. Itu namanya dihijroi, Pak. Kalau untuk itu, Pak, tidak boleh. Paling rendah hukumnya adalah makruh. Kalau hanya sekedar dipajang, ditempel. Itu paling rendahnya adalah makruh. Walaupun kita tidak buang, tidak apa-apa. Walaupun. Karena Quran itu bukan untuk dipajang. Al-Quran itu adalah seperti yang diperlakukan oleh para sahabat. Mereka baca, tadabburi,
Seperti di Quran juga perintahkan. Apalah yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ini menunjukkan Quran itu Pak untuk dibaca, ditadaburi, bukan ditempelkan. Maka apa yang tadi itu yang dilakukan karena alasan tidak juga dibuang, buang tidak juga di ini, maka paling rendahnya makruh. Itu paling rendahnya. Tapi kalau dijadikan jimat itu jadi haram. Ada juga di sana, Pak. Jangan sampai nanti berdalil dengan saya bilang, oh makruh. Ada juga orang tempel di suatu benda jadi jimat, dia bawa terus. Jadi jimat. Nih, jadi dia tertulis itu ahad, ahad. Apa itu? Quran, surat Al-Ikhlas. Ahad, ahad. Kenapa bilang begitu? Katanya supaya juara satu terus. Karena ahad, ahad artinya satu, satu. Nah itu yang dia jadi jimat. Kalau itu sampai ke derajat haram, kan tidak boleh kita menggantung jimat. Itu sudah masuk nanti di syirik. Kalau itu. Karena Nabi katakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantung jimat, maka sungguh dia telah syirik. Dia telah berbuat syirik. Nah, itu saja yang diperhatikan nanti. Wallahualam. Ada lagi Ustaz. Kayaknya di bawah Ustaz. Alhamdulillah, tidak boleh juga. Kalau itu kan bukan Quran. Itu kan dzikir namanya. Kalau itu beda hukumnya dengan Quran. Beda hukumnya. Bismillah. Iya. Itulah saya bilang tadi. Kalau itu beda hukumnya dengan Quran. Kan orang biasa tempel begitu, banyak ada maksud-maksud. Kadang ada orang menempel, bahkan tidak boleh kita langsung berburuk sangka. Ada orang tempel untuk mengingatkan yang lain. Iya, seperti di jalan-jalan dari Madinah ke Makkah, situ ada tulis Allahu Akbar, Subhanallah. Untuk mengingatkan kita selama perjalanan, kita mengingat Allah. Kan kita lihat lagi orang tempel itu, la ilaha illallah. Itu ada juga orang seperti itu. Ada juga supaya orang melihat mobilnya atau mobilnya, tidak, hasad. Dia berzikir kepada Allah. Macam-macam, Pak. Tergantung niat kalau itu. Ini selain Quran, Pak. Tadi itu kita berbicara tentang apa? Quran. Kalau selain Quran, itu nanti dilihat daripada orang yang menempelnya. Wallahualam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.